1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Baik, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Sahroni. Ayu. Kemana Ayu? Terserah. Oh, Sahroni apa? Sahroni apa? Siapa lagi? Ada lagi? Dewi, Ibu izin. Dewi kemana Dewi? Izin. Oh, izin. Dea, Ibu. Ada lagi? Dea, Jaja. Oh, ada. bolos. Jajan. Oke. Mungkin langsung saja ya. Boleh, Ke Bu. materi hari ini. Untuk materi hari ini kita tidak jauh-jauh dari materi yang Ibu bahas pada minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu Ibu membahas tentang apa? Nuzulul Quran. Nah, sekarang kita membahas tidak jauh-jauh lagi dengan Al-Quran. Hari ini kita membahas tentang kodifikasi Al-Quran. Boleh kan langsung? Ya, kodifikasi Al-Quran. Ada yang tahu apa itu kodifikasi Al-Quran? Pengumpulan. Ya, pengumpulan, menghimpun, menulis Al-Quran itu disebut sebagai kodifikasi Al-Quran. Karena pada zaman Rasulullah itu Al-Quran belum berupa buku, masih lembaran. Kemudian dikodifikasi menjadi sebuah mushaf. Nah, ini di sini ada dalil tentang Al-Quran dijaga oleh Allah. Jadi Al-Quran itu dari masa pertama kali turun sampai saat ini itu keasliannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Ini ada dalilnya, silakan ada yang bisa membacakan. Teh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah, sangat merdu sekali bukan? Sangat merdu sekali. Istri idaman banget ya. Insyaallah. Nah, ini di sini sudah ada ayat bahwa Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Lanjut. Kodifikasi pada masa Nabi Muhammad. Kodifikasi Al-Quran itu dibagi kalau tidak salah 4 ya. Ini ada kodifikasi pertama, kodifikasi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama ditulis oleh para sahabat. Nah, para sahabat yang diminta untuk menulis Quran oleh Rasulullah ini juga orang-orang terpilih. Tidak semua sahabat menjadi orang yang menulis Al-Quran. Contohnya seperti siapa? Zaid. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, media. Jadi pada masa Rasulullah itu belum ada yang namanya kertas, belum ada yang namanya buku. Ditulis masih di pelepah kurma. Kemudian ditulang, kemudian dikulit, kemudian batu. Kemudian banyak sahabat menghafal. Karena dulu masih sangat belum ada ide buat kodifikasi. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah itu langsung menyampaikan kepada sahabat. Kemudian sahabat menghafalnya. Belum dihimpun dalam satu mushaf. Nah, ada yang tahu kenapa pada masa Nabi Muhammad Al-Quran itu belum dihimpun menjadi satu bagian mushaf? Ada yang tahu? Karena takut tercampur dengan Ya, karena takut tercampur, terus karena wahyunya masih turun terus menerus, dan urutannya juga bisa jadi berubah. Seperti contohnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kan ayat itu turun pertama, tapi kenapa ditaruh di juz 30? Nah, itu lanjut. Selanjutnya kodifikasi pada masa Abu Bakar. Nah, di sini mulailah keluar ide untuk kodifikasi Al-Quran. Karena pada masa Abu Bakar itu kan ada perangnya Mamah ya, yang dimana banyak sekali penghafal Al-Quran itu yang gugur. Jadi di sana Khalifah Umar bin Khattab ini mengusulkan kepada Abu Bakar bahwa sebaiknya Al-Quran ini kita hidupkan saja menjadi sebuah mushaf. Nah, kodifikasi Al-Quran ini termasuk usulan dari Umar bin Khattab. Nah, tuh ada yang ditunjuk untuk mengumpulkan Al-Quran ini adalah
Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena Zaid itu yang dijamin kuat hafalannya pada masa itu. Kemudian disimpan oleh Abu Bakar, Umar, dan Hafsah. 3 orang inilah yang menyimpan Al-Quran ketika sudah dimodifikasi. Lanjut, kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran itu kan sudah dimusnahkan ya pada masa Umar bin Khattab tadi. Kemudian pada masa Utsman bin Affan ini kan Islam mulai menyebar sangat luas dan Al-Quran juga sudah banyak digunakan di negara-negara lain. Setiap negara kan bahasanya masih berbeda. Mesir, kemudian mana lagi, Iran, Syria. Barulah di situ terjadi perbedaan bacaan. Kemudian dibentuk tim penyusunan mushaf standar. Timnya tadi Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat lainnya. Hafsah, benar sekali. Kemudian mushaf disalin dan disebarkan. Nah, kemudian disebut sebagai mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani yaitu mushaf yang kita gunakan sampai sekarang. Utsmani. Lanjut. Nah, tujuan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran tujuannya adalah untuk menjaga keaslian Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak berubah. Tapi memang sudah dijamin oleh Allah tadi bahwa Al-Quran itu sudah dijaga keasliannya, sudah dijaga oleh Allah secara langsung. Kemudian menyatukan bacaan umat Islam. Seperti tadi pada masa Utsman bin Affan banyak perbedaan bacaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemudian dibentuklah Kasem Utsmani, satu Kasem untuk seluruh dunia, menyatukan bacaan umat Islam. Kemudian memudahkan pembelajaran. Selanjutnya ada hikmah daripada kodifikasi Al-Quran. Dari hikmahnya, Al-Quran itu bisa tetap terjaga. Kemudian bisa lebih mudah untuk dibaca. Coba semuanya bayangkan ketika kita ingin membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu masih berupa lembaran. Lembaran-lembaran itu disebut apa dulu? Lembaran. Belum berubah suhuf. Betul sekali. Disebut suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Kemudian dibukukan menjadi sebuah mushaf. Tidak terjadi perubahan isi. Ini yang hebatnya daripada Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Seperti kitab Injil, Taurat itu sudah banyak perubahan. Bahkan perubahan daripada kitab-kitab ini itu terjadi sebelum era sekarang ini. Maksudnya baru aja turun, baru beberapa tahun atau beberapa bulan sudah banyak para kafir Quraisy yang merubah isi dari kitab tersebut. Kemudian umat memiliki pedoman yang sama, memperkuat persatuan Islam. Dan ini yang sangat penting. Kita sebagai umat Islam, kalau Qurannya beda-beda, artinya beda-beda, isinya beda-beda, pasti pegangannya juga beda-beda. Jadi itu tadi makanya Al-Quran ini memperkuat persatuan umat Islam. Lanjut. Dalil daripada fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran ada yang mau bacain? Enggak, yang lain boleh. Dasarnya ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masya Allah, terima kasih. Nah, di sini disebutkan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas ayat yang tadi dijelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang langsung dijaga oleh Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kesimpulan. Untuk kesimpulannya, ada yang mau bacain? Boleh, Tena? Jadi untuk kesimpulannya, kodifikasi Al-Quran dilakukan sejak pada masa Nabi Muhammad SAW hingga zaman Utsmani. Kemudian dilakukan dengan sangat teliti. Kemudian Al-Quran yang ada sampai sekarang yaitu Al-Quran yang terjamin keasliannya. Ya, bagus, terima kasih. Sampai sini paham semuanya? Insya Allah. Pada intinya kita sebagai umat Muslim harus menjaga Al-Quran. Harus rajin-rajin baca Al-Quran. Kalau bisa minimal 1 hari 1 ayat. Pandai Wan? Ayat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.